Dokter Oki ngancamnya dengan kalimat seperti apa? Sudah dijawab, sudah dijawab. Sebentar dulu, tolong ya, kalau saya tanya jangan ada, jangan ada potong-potong. Saksi sudah kita ingatkan kok, kalau sudah ditanya tidak usah dijawab. Jadi biar aja saksi yang menjawab atau tidak. Saya saksi ya. Dokter Oki itu ngancam Anda itu seperti apa? Saya sudah jawab tadi. Apa? Jawab apa? Saya nggak tahu jawaban Anda apa. Kalau sebentar ya, penasihat hukum juga. Bukan, dia nggak ada jawaban ya. Sebentar. Penasihat. Anda jawab apa? Sebentar ya, sebentar. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan keterangan saksi baik yang ditanya oleh penuntut umum, majelis maupun penasihat hukum. Manakala saksi sudah menjawab pertanyaan yang sama, siapapun yang bertanya, ya itulah, kan begitu. Kalau saksi sudah bilang sudah saya jawab, ya itulah, kan begitu. Ya, Saya jangan sampai nanti majelis sudah tanya, dijawab 1 tambah 1 2 sudah dijawab, ditanya lagi oleh penasihat hukum atau penuntut umum, kan begitu. Saksi ya, kita ingatkan saksi ya. Yang sudah ditanya jangan dijawab. Ya. Kita tidak melarang untuk tanya, tapi kita juga harus tahu, kan jangan berulang-ulang. Hak saudara untuk bertanya, kita tidak boleh membatasi, tetapi harus tahu lah apa yang harus ditanyakan, perlu ditanyakan atau tidak, sudah ditanya atau belum, kan begitu. Silakan dilanjutkan. Dokter Oki ngancam apa ya kalimatnya? Tadi saya sudah jawab. Apa? Saya nggak tahu orang ini orang. Saya ingatkan lagi ya, makanya kita perhatikan pertanyaan majelis apa, pertanyaan penuntut apa, kan begitu. Kalau saksi merasa sudah menjawab kok tidak tahu, berarti kan tidak memperhatikan, kan begitu. Apa yang disampaikan dokter Oki kepada Anda? Ngancamnya seperti apa? Sudah saya jawab. Sudah Anda jawab. Produk Anda bermasalah. Kita tidak mau mengarahkan saksi ya, tetap konsisten seperti perintah kita tadi ya. Tadi kan ada Jawab yang ditanya, kalau kurang jelas minta diulang, kalau sudah ditanya cukup begitu ya. ada pengancaman oleh dokter Oki kepada Anda. Pengancamannya apa? Ada yang pistol, atau ada mau dipukuli, atau Tidak ada. seperti apa? Tidak ada apa-apa. Hanya kalimat. Apa kalimat? Hanya kalimat. Apa kalimat? Tadi sudah dijawab di awal. Apa? Kalimatnya apa? Dari awal itu apa? Kan simpel. Misalnya saya diancam sama dokter Oki, kalau saya tidak kasih uang saya akan dipukulin. Nah, itu contoh. Itu bahasa Indonesia yang bisa diterjemahkan dan bisa dimengerti. Pertanyaannya simpel. Dokter Oki yang Anda itu dengan kalimat apa? Salah satu kalimatnya lagi, Dr. Oki mengatakan kalau Iqbal sudah berbicara, lihat saja track recordnya, tidak ada yang tidak hancur. Hanya itu kalimatnya. Iya, Dan itu pengancaman. menurut saya. Oke, makasih. Saksi, Anda berbicara uang 15 miliar, miliar, sekian miliar. Anda pernah kasih uang 3 miliar? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba Anda mau kasih uang 3 miliar? Kalau produk Anda tidak bermasalah. Karena pada saat itu saya ingin Pertanyaannya ini, Anda mau kasih uang 3 miliar kepada Anda? Produk Anda bermasalah? Produk saya sempat bermasalah. Sempat atau bermasalah? Sempat bermasalah, tapi sekarang tidak diperbaiki. Anda tarik semua? Sudah saya tarik semua. Tarik semua. Karena produk Anda bermasalah, Iya. Anda ingin memberikan sesuatu. Mohon izin yang mulia itu kesimpulan lagi bukan pertanyaan yang mulia. Saya nanya sama dia. Dijawab oleh saksi. Jawab aja. Bentar. Ya kan simpel begitu ya. Apa tadi pertanyaan terakhir? Yang Saksi saya katakan ya. Sebentar ya, yang dijawab saksi. Makanya saksi saya ingatkan ya. Kalau belum jelas minta diulang. Tapi kalau sudah jelas silahkan dijawab. Begitu ya. Silakan.
Boleh ulang pertanyaan terakhir? Yang review itu dokter. Betul. Dokter itu nama siapa? Saya tidak tahu nama aslinya. Terus Anda pernah minta maaf di media sosial terhadap produk yang mana? Terhadap produk di mana? Iya, produk kan Anda minta maaf itu ada namanya. Iya. Kita punya bukti. Ya, ada beberapa produk saya. Iya, ada beberapa produk yang bermasalah. Iya. Apa bermasalah apa produk? Tidak sesuai kandungannya. Tidak sesuai kandungannya. Terus karena itu tidak sesuai kandungannya, Anda panik. Lebih tepatnya saya merasa bersalah, makanya saya meminta maaf dan menarik produk tersebut dari peredaran. Menarik produk tersebut dari peredaran. Terus apa kaitannya dengan kandungannya ada mau? Saya tidak tahu. Oh, ada yang mengasih uang tidak pilihan kan tidak tahu. Karena saya diarahkan dokter Oki. Diarahkan dokter Oki untuk memberikan uang. Betul. Kenapa Anda mau? Supaya saya tidak pusing pada saat itu, jadi saya memutuskan ingin memberikan dengan sesuai yang saya tegokan. Saya tidak ingin pusing dan saya ingin berbenah, fokus berbenah dan kebetulan pada saat itu saya hamil. Maksudnya berbenah itu produk Anda tarik semua. Betul. Anda tarik semua. Sekarang produk Anda masih bermasalah. Tidak. Dari mana Anda? Yang bermasalah sudah saya tarik semua. Saya membawa bukti berapa ratus ribu produk yang saya tarik. Keberatan yang mulia, ini tadi sudah dijawab oleh saksi bahwa terdakwa Lita Mirzani meminta 15 miliar sendiri kepada saksi. Saya nggak ada tanya itu, kenapa Anda yang bertanya? Ini jaksa jadi pengacara. Jaksa kalau tahu jadi pengacara di sini ya. Saya minta saksi fotonya Kalau merasa sudah dihina ya cukup. ini pertanyaannya simpel. Mengerti ya saksi ya? Mengerti yang mulia. Iya. Silakan. Dari berapa produk Anda sebetulnya? Dari kan item ada berapa item? Apa boleh saya tidak menjawab pertanyaan itu? Nah, ini pertanyaan harus dijawab pada saat Ya, kalau menurut saudara tidak pernah ditanyakan di BAP nggak perlu dijawab. Tidak pernah ditanyakan di BAP. Anda punya produk. Tadi saya sudah menjawab di awal. Skincare Anda punya berapa yang bermasalah dari sekian item? Saya keberatan untuk menjawab. Kenapa Anda tidak menjawab? Harus dihargai ya dalam saksi. Ya keberatan ya kita kami butuh. Saudara saksi, jadi sampai hari ini Anda tidak pernah memberikan sesuatu kepada Anda. Iya, tidak pernah memberikan sesuatu. Tidak pernah memberikan sesuatu. Siapa yang menginisiatif memberikan kepada Anda ini? Saya sendiri atas pressure yang ada pada saat itu. Siapa yang pressure Anda? Ada kalimat pressure itu berarti ada seseorang yang memaksa Anda. Siapa? Yang diawali dengan Dr. Oki, yang sudah saya ceritakan di awal. Dokter Oki memaksa Anda, mereka pressure Anda. Seperti apa pressure-nya? Sudah saya jawab tadi di awal. Gimana? Saksi kalau bingung jangan dari saksi ini. Maka saya boleh. Ambil nggak bisa jalan. Ya, hamil sudah besar. Jadi Anda suruh polisinya ke sana. Bukan saya yang belum. Siapa itu? Pihak terlapor. Tim terlapor itu. Maaf, pihak terlapor. Orang yang medis yang suruh. Ya. Iya. Orang yang medis suruh polisi untuk ke Palembang, gitu ya. Yes. Saya mau bertanya. Tadi ya, ini saya butuh kecerdasan saudara. Soalnya apa yang saudara sampaikan tentang disampaikan tadi itu ada bertentangan. Saya butuh kecerdasan dari saudara sendiri. Anda sampaikan tadi bahwa Anda tidak mengetahui secara spesifik ya akun yang mereview
tepatnya saya lupa nama akunnya. Melihat langsung. Saya lihat langsung tapi saya lupa tidak hafal nama akunnya. Yang Anda lihat langsung itu punya orang atau punya kita? Punya kita. Punya kita. Apa gambar dari kita dari situ bukan akunnya dia? Akunnya kita. Akunnya kita. Lalu Anda bilang tidak tahu tadi itu mana Anda bisa memastikan bahwa itu akunnya kita. Sementara Anda sendiri, saya tidak tahu, saya tidak bisa pastikan. Saya tidak hafal nama akun. Kalau Anda tidak hafal nama-nama, misalnya saya nih punya akun, Anda tidak hafal punya akun saya, tapi tiba-tiba Anda menjadi itu punya saya, bagaimana caranya? Karena di dalam video itu kan ada wajahnya kita. Karena ada wajahnya saja, bukan karena akunnya yang Anda lihat. Kan juga direview ulang. Siapa yang mereview? Maksudnya seperti apa? Kan produk Anda, tadi Anda bilang dari efektif awalnya, kan begitu. Iya, betul. Betul ya. Lalu kemudian produk itu menurut Anda sekarang Anda berubah lagi keterangannya ya. Berubah lagi Anda bilang akun @TV huru hara juga mereview. Betul atau tidak? Mereview ulang. Mereview ulang. Iya. Mereview ulang ini live-nya ini dibilang live TikTok. Mereview ulang sama live itu sama. Yang lagi itu kan membicarakan apa yang Iya, pertanyaan saya live itu dengan mereview ulang sama atau tidak? sama. Satu pun atau satu saja saja yang mengarah kepada antara hubungan hukum antara terdakwa yang kita tuliskan ini dengan PKD. Selebihnya itu curhatan Anda semua. Nah, Maju saksinya penuntut umum. ini kan ada kata tak kenal ini. Nah, siapa? Nama aku. Silakan pertanyaan bila dijawab. Salah satu pabriknya pabrik Heni Sagara. Apa? Nanti kan yang itu. Suaranya itu. Pabrik Heni Sagara. Tetapi pada saat bermasalah produk saya dicabut BPOM-nya secara sepihak oleh pihak pabrik. Saya langsung menarik dan Heni juga sudah menggantikan dengan sejumlah uang. Jadi saya sudah selesai permasalahan dengan beliau. Nah itu produknya ada berapa banyak yang ada di pabrik? Banyak. Banyak. Berapa banyak? Sebutkan aja. Saya lupa Salah satunya apa? ratusan ribu pieces. 100.000. Sudah saya tarik. Banyak itu masalahnya. Ya. Loh, bukan ini kan ngomong kemana? Dia ngomong. Oke. Sedikit lagi. Satu kali pertanyaan. Tadi yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani terhadap Reza terkait dengan permasalahan ini, selain yang Anda dapat cerita soal pernah melaporkan, Reza Glenis melaporkan, nah apakah ada lagi yang diceritakan oleh Reza Glenis kepada Anda selain itu? Tidak ada. Oke. Saudara kenal sama Reza Glenis sejak kapan? Sejak tahun 2023 Pak. 2023 itu ada hubungannya dengan klinik saudara kan? Tidak ada. Ada sempat kerjasama kan? Tidak ada. Tidak ada. Kerjasamanya sudah memang. Mana aja. Saudara tahu nggak produk Reza Glenis? Maksudnya? Saudara kan kenal sama Reza Glenis. Tuh. Saudara tahu nggak Reza Glenis sudah punya produk seperti halnya saudara punya produk? Saya tahu. Tahu.
Kalau diperlihatkan, saudara bisa tahu kan produknya? Saya perlihatkan ya. Jadi mempertegas aja, maksudnya saudara tahu nggak produk yang ada di sini yang bermasalah ini? Saya tahu beliau memiliki produk, tapi saya tidak tahu spesifik seluruh produk yang dia punya. Tahu nggak produk itu di dalamnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, belum sama sekali mengetahui itu produknya. Iya. Tidak tahu sama sekali. Tapi yang menyebabkan adanya perkara ini, saudara tahu yang dilaporkan itu terkait apa atau produk apa? Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan ada Gladys. Saya tidak Yang tahu. katanya seritas. Iya. Sebuah saksi ya, yang sudah dijawab, kalau misalnya hukum. Sudah disumpah, ya, mau mengingatkan saja, saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Sanksi ini diatur dalam pasal 242 kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana Langsung aja pertanyaannya. yang selama Majelis sudah mengingatkan panjang lebar. saudari saksi, waktu itu saudari saksi kenapa tiba-tiba menolak kuasa saya? Karena saya mendapat ancaman dari Bapak Oki. Ancaman Oki, karena saya baca di sini chat Anda sama Dr. Oki tidak ada ancaman. Ancaman Menurut saya itu ancaman. menurut saudari, asumsi saudari, itu adalah sebuah ancaman. Karena saya baca tidak ada ancaman. Nah, saya mau melihat, Anda kenal dengan, Anda di sini tahu nggak kalau kasusnya apa? Tahu? Saya tahu. Tahu kasusnya apa? Waktu itu di BAP berapa kali? Satu kali. Pasalnya dibaca. Dibaca nggak yang waktu selesai di BAP? Tidak. Nggak dibaca. Nggak dibaca ulang. Karena kan belum berarti. Anda nggak baca? Sekilas. Ini gara-gara Anda baca sekilas saya tinggal 7 bulan loh. Anda nggak baca ini pasal 368 berubah di 369, pernah nggak di BAP 369 sebelumnya? Mau sekali ya di BAP? Oke, saya mau melihatkan video. Apa Anda pernah Risa Hotel? Saya tidak kenal. Tidak kenal? Oke, saya mau melihatkan video yang melihat ini. Maju saksi, ketemu. Tahu videonya, tapi tidak kenal. Bagaimana? Sudah duduk, sudah dilihat ya. Silakan duduk. Jadi saudara saksi kenal atau tidak dengan Risa Hotel? Kenal saya juga tidak. Tapi Tetapi beliau pernah datang ke datang kapan itu kalau boleh tahu? 2025. Dalam Apa? Ini saksi kita ingatkan lagi ya. Dijawab dan bertanya yang tidak
saksi? Saya tahu ya. Tahu. Siapa itu yang bicara di situ? Silakan diteruskan Pak Fitri. Kalau memang itu saksi di BAP ada ditanya tentang Fitri, silakan dijawab. Kalau ada enggak saudara, silakan. Iya, di video tersebut video saudara bilang tentang laporan tentang dalam laporan ini. Apakah benar bahwa saudari Melvi dalam dari laporan Reza Gladys? Pada kenyataannya saya diberitahu ketika sudah melakukan pelaporan. Jadi harus mendalami ada di laporan ini. Video apa ini? Silakan silakan. Tapi kan, ya cukup ya sudah diatur. Silakan dulu lagi. Dia permintaan maaf terhadap saudari Oke yang dibahas oleh Dokter dan sudah diakui oleh Melvina. Kamu minta tolong agar saya nggak ikut menyuarakan hasil review Dokter tentang produk aku yang Oke. Apakah benar seperti itu? Benar. Ya. Terusnya tentang chat yang saya kira saat ini saya minta 15 M. Di sini jelas tadi BBM juga nggak ngasih. Saya kasih tahu kalau 15 M itu ada emoticon ketawa. Ada emoticon ketawa. Iya, saya tidak bisa menilai itu serius. Dijawab aja. Ada emosi ketawa. Iya, Ada. Tanya selanjutnya. Iya. Kenapa kok ada bersikeras sekali untuk mengasih saya sejumlah uang? Apakah Anda ingin menjebak saya seperti Reza? tidak ada yang ingin menjebak. Saya pada saat itu ingin fokus berbenah, saya tidak diganggu. Ya. Tapi apakah setelah Anda bebenah, saya mereview ulang produk Anda atau tidak? Saya tidak tahu, tidak melihat lagi sosial media karena saya tidak tahu. Oke, siapa? Akunnya Akun saya masih bisa datang ke kamu. Yang di blog kemudian sudah ditanyakan ya mulia. Jadi sudah dijawab oleh saksi baru saja. Silakan lagi ya. Kalau sudah ditanya, boleh bisa menjawab. Silakan diteruskan. Jadi waktu Anda menawarkan saya sejumlah 3 miliar itu untuk apa? Untuk menurut saya atau untuk apa? Ya, agar produk saya tidak disebut lagi. Berarti itu bisa dimakai sendiri ya. Dan saya di sini jelas menolak keras dengan saya bilang saya tidak tahu dan saya tidak pernah menerima uang apapun dari Anda kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini tadi Anda bilang di BAP ini kan tadi saya baca ya, Anda merasa diancam dan diperas oleh Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Pengancaman dan pembahasan ya di sini jelas. Dapat saya jelaskan saya telah melakukan pengancaman dan pembahasan adalah saudari Nikita dan Dr. Oki. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pembahasan adalah kalau sudah belajarnya biasa aja tuh. Ya apa kalimatnya? Dari kalimat jangan sebut saya tidak berani kalau kamu nggak mau berurusan seumur hidup sama saya. Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya. Tapi saya terima nggak uang Anda yang Anda tawarkan? Sudah ditanyakan tadi. Tidak kan? Tidak saya Jadi terima. coba satu-satu pertanyaan aja. Terdakwa bertanya apakah saya ada mengancam, sudah dijawab. Kalau saya tidak ada. Tidak ada. Karena saya ingat betul setelah Anda melakukan Coba pertanyaan selanjutnya. Tidak ada. saya tahu betul bahwa saya ingat betul bahwa setelah Anda melakukan perbaikan ke produk Anda, saya tidak pernah lagi yang namanya merepost-repost tentang Anda. Walaupun masih banyak orang-orang yang mereview tentang Anda. Itu tidak ada. Jadi Anda nggak tahu. Betul kan?
Coba pertanyaannya apa? Diulang lagi. Pertanyaannya sebetulnya Anda urusan apa sih? Hanya untuk ini aja, urusan saya gimana? Saya bekerja di BAP pada saat itu karena saya merasa apa yang dialami Dr. Reza sama seperti saya yang saya alami. Apa yang dialami? Memangnya Anda sudah di rumah saya? Jawab apa yang saudara alami? Karena maksudnya sama kalau dokter Apa yang saudara alami? Sebentar. Apa yang saudara alami? yang saya alami mendapatkan kalimat-kalimat semacam Pertanyaan selanjutnya yang dialami adalah kalimat Iya, betul. Tapi lawyernya di sebelah Melvina yang mulia, dia bilang dia tidak tahu proses hukum ini pengancaman dan pemerasan. yang tidak tahu itu proses hukum terhadap dokter Reza. sebentar yang sudah dijawab yang tidak tahu tentang proses hukum Dr. Reza. Gitu ya. Yang mulai itu saya mau menggunakan suaranya yang mulia dari Sekali lagi, maju sini. Menurut umum sini. Tolong dengarkan ya saksi. Biar vlog jawabannya ya, tidak diulang-ulang. Dengarkan dulu. Saksi saudara. dari lawyernya dari saksi apa maksudnya? Yang sudah saya jawab tadi, yang disampaikan Pak Tony itu tidak tahu proses kronologi yang dilakukan oleh dokter Reza. Tadi Anda bilang katanya telepon sama Dr. Reza. Hanya dapat cerita saja. Tapi di sini pengakuan lawyer katanya Anda didatangi. Mana yang benar? Didatangi Kalau dulu. dari telepon, Didatangi dulu atau ditelepon dulu? Baru didatangi. Masih ada? Masih. Ya. Anda mengakui ya kalau si kreator overklaim. iya, saya Dan mengakui. Anda salah satu ketua speaker yang selalu flexing hampir setiap hari dengan menunjukkan kekayaan, mobil-mobil Anda. Jadi yang mulia kesimpulan yang mulia. Coba pertanyaannya apa ya? Pertanyaan. Ini udah nggak penting Anda mengakui ya bahwa Anda mengakui bahwa produk overklaim. Ya, ya sudah. Kok? Tadi yang saya terangkan sewaktu saudara berkomunikasi dengan Dr. Tommy dan ada nggak ya ketika penyampaian ketemu dengan asistennya dengan orang lain? Tidak ada. Tidak ada. Sewaktu ada direview ya tadi secara bersama itu ada mereview hal-hal lain tidak? Tidak ada. Semata-mata produk saudara itu. Kita sudah Anda pernah memposting chat Anda ke saya di akun sosial media Anda ke saya. Apa maksud dan tujuannya? Bukan saya yang posting. sebentar ya. Biar jelas ya ini apa ya? Cara WA yang bisa dikirim barang ini sama beliau pernah diposting. Saksi pernah nggak posting kita bela? Chat tersebut saya berikan ke penyidik dan dokter Reza. Berarti dokter saya yang memposting. Saya tidak tahu. Nggak dijawab bukan saksi. Yang mana? Kalau yang sama Yang ancaman, yang pakai pressure, apa terus yang dia merasa pressure, ancam sama dokter Oki,
Saya berusaha memberikan keterangan. Tetap